Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadana syahrul Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, dan sampai hari ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini di fase yang ketiga, yakni 10 hari yang ketiga. Alhamdulillah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar, pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Ramadan telah kita lalui di fase yang ketiga di hari yang ke-21 ini. 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Kenapa dikatakan perjuangan? Karena 10 hari terakhir ini adalah hari-hari yang berat. Hari-hari yang berat kita lalui untuk bulan Ramadan ini. Karena banyak di antara kita yang terlena dan sibuk dengan mempersiapkan untuk hari raya Idul Fitri. Padahal 10 hari terakhir ini adalah 10 hari yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan kasih sayang Allah agar kita terhindar dari siksa api neraka. Para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini adalah Ramadan menyenangkan dan menenangkan. Kata menyenangkan dan menenangkan tentunya keinginan semua dari makhluk Allah, terutama manusia. Ramadan adalah bulan yang bukan hanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kadang-kadang di satu sisi kita hanya melihat Ramadan dari sisi kewajibannya. Puasa, tilawah, tarawih, itu dari sisi kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Tapi kadang yang kita rasakan itu terasa berat. Padahal jika kita memahami maknanya bahwa Ramadan adalah bulan yang menyenangkan dan menenangkan hati. Mengapa bulan Ramadan dikatakan menyenangkan? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Setiap amal ibadah yang kita lakukan tentunya pahala dilipat gandakan oleh Allah dan ampunan selalu menyertai kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bukankah ini menyenangkan? Setiap amal ibadah yang kita lakukan, Allah lipat gandakan. Allah tambah pahalanya untuk kita. Yang kedua adalah bulan kebersamaan dan bulan silaturahmi. Di bulan Ramadan ini, bulan di mana tali silaturahmi dieratkan. Karena di dalamnya kita, keluarga, sahabat, bahkan orang yang kadang-kadang kita tidak temui di bulan Ramadan ini, kita sempatkan untuk bersilaturahmi. Buka puasa bersama, tarawih bersama, sahur bersama,
itu adalah hal-hal yang kita lalui di bulan Ramadan. Saat-saat yang penuh dengan kebersamaan, kehangatan, dan ini adalah kesempatan yang emas untuk mempererat tali silaturahmi dan kasih sayang. Yang ketiga adalah bulan kemenangan atas diri sendiri. Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita berhasil menahan amarah, mengendalikan hawa nafsu, menjaga lisan kita, dan memperbaiki akhlak kita, ini adalah kebahagiaan tersendiri yang muncul dalam hati kita. Di bulan Ramadan ini kita dipaksa untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menjaga akhlak, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kurang baik, ucapan kotor, ucapan negatif, dan lain sebagainya. Jadi di bulan Ramadan ini kita dipaksa untuk selalu menyampaikan hal-hal yang baik, untuk selalu berkata yang baik, untuk selalu menahan apa yang menjadi hal-hal yang kurang baik, menahan amarah, menahan berbuat kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bulan yang paling menyenangkan. Ada tagline selanjutnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang menenangkan. Mengapa dikatakan menenangkan? Yang pertama adalah bulan Ramadan, bulan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa mengingat Allah. Di bulan Ramadan ini, kita lebih sering mengingat Allah, berzikir, bersolawat, berdoa. Hal-hal seperti ini kita lakukan sering sekali di bulan Ramadan. Hati yang selalu dekat kepada Allah akan selalu tenang dan damai. Inilah yang dikatakan bulan Ramadan, bulan yang menenangkan. Kemudian yang kedua adalah bulan yang menenangkan, yakni bulan membersihkan hati dan jiwa. Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan dari hal-hal yang buruk. Semakin kita menjaga diri kita, maka semakin bersih hati kita dan semakin tentram jiwa kita. Yang ketiga adalah bulan keajaiban. Kenapa dikatakan bulan keajaiban? Karena di bulan Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar, di mana Allah menjanjikan di satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam yang ditunggu-tunggu oleh semua insan, makhluk umat Islam, karena malam Lailatul Qadar ada di fase ketiga di bulan Ramadan. Maka setiap harinya di fase ketiga ini, mulai dari tanggal 21 hingga akhir bulan Ramadan, masyarakat semua menunggu malam yang dikatakan malam 1000 bulan. Bukankah ini adalah sebuah ketenangan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pemurah, memberikan segala pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan di akhir fase ketiga ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa Radio Republik Indonesia dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh kebahagiaan, bulan yang penuh dengan ketenangan. Jangan merasa terbebani dengan hal-hal atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi nikmatilah setiap ibadah, rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan kali ini bisa jadi adalah Ramadan yang terbaik buat kita, bahkan Ramadan terakhir buat kita. Maka
totalitaslah kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Dan tentunya dari ibadah yang kita lakukan, maka kita keluar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang beribadah di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang lebih dekat kepada Allah, pribadi yang terus memperbaiki kualitas ibadah, kualitas akhlak kita, kualitas diri kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Kementerian Agama memiliki tagline Ramadan menyenangkan dan menenangkan. Ada beberapa nilai utama yang harus atau hendaknya kita wujudkan di bulan Ramadan ini. Nilai yang pertama adalah Ramadan mengaji, Ramadan peduli lingkungan, Ramadan berbagi, dan Ramadan inklusi. 4 nilai ini adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam waktu Ramadan tahun ini. Yang pertama adalah Ramadan mengaji. Ramadan mengaji adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran yang pertama kali. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Ramadan ini juga momentum kita untuk memperbanyak memahami, mengamalkan Al-Quran. Jangan hanya kita mengejar khatam. Khatam boleh saja, tapi lakukanlah iqra keduanya, yakni memahami, membaca artinya, memahami, mengamalkan, dan juga mendalami maknanya agar hati kita semakin tenang dan hidup kita lebih terarah. Yang kedua adalah Ramadan peduli lingkungan, menjaga alam sebagai bentuk ibadah. Islam mengajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazafatu minal iman." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kita menjaga lingkungan? Nah, di bulan Ramadan ini, marilah kita peduli terhadap lingkungan, misalnya dengan mengurangi sampah plastik pada saat berbuka dan juga sahur. Juga menghemat air misalnya pada saat kita berwudu. Juga menanam pohon dan menjaga kebersihan masjid serta lingkungan sekitar agar ibadah tarawih kita, ibadah sholat berjamaah kita lebih tenang, lebih khusyuk, dan lebih nikmat. Maka dengan menjaga alam, kita bukan hanya menenangkan hati kita sendiri, tapi juga memberi manfaat untuk makhluk Allah lainnya. Yang ketiga adalah Ramadan berbagi, menebar kebaikan, menebar kasih sayang, loving kindness, thinking in the good. Ramadan adalah bulan kepedulian dan bulan kasih sayang. Sosok yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan ini yang kita kenal adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa sosok yang paling dermawan adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Mari kita manfaatkan bulan ini menjadi bulan untuk berbagi, memberi makan kepada yang membutuhkan, memberi makan kepada orang yang berpuasa, menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, dan bersedekah membantu orang banyak.
Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan ketika kita memberikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Semakin kita memberi, semakin kita melampangkan rizki kita untuk orang lain, maka semakin lapang juga rizki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya hati kita menjadi tenang. Yang keempat adalah Ramadan inklusi, merangkul semua tanpa diskriminasi. Ramadan adalah bulan persatuan, bulan kebersamaan. Islam mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, suku, ras, atau kondisi fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu, jadikanlah Ramadan ini lebih inklusif dengan memastikan semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat beribadah dengan nyaman, menyediakan makanan berbuka bagi mereka yang kesulitan, mengajak saudara-saudara kita yang berbeda latar belakang untuk bersama-sama menikmati bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa Radio Republik Indonesia dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang menyenangkan dan menenangkan. Jika kita jalani dengan penuh keikhlasan dan kepedulian, maka Ramadan ini menjadi bulan yang paling menyenangkan. Mari wujudkan Ramadan mengaji, Ramadan peduli lingkungan, Ramadan berbagi, dan Ramadan inklusi, agar Ramadan kali ini menjadi lebih bermakna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan menuju kebaikan. Allahumma ballighna Ramadan wa taqabbal minna a'malana. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.